Buaya muara versus beruang kutub. Siapa yang akan menang? Hari ini kita akan menganalisa dan membandingkan kekuatan, kelemahan, dan senjata dari kedua petarung ini. Predator darat versus predator air. Mamalia versus reptil. Dan inilah dia analisis pertarungan beruang kutub versus buaya muara. Beruang kutub merupakan predator darat terbesar di dunia yang memiliki ukuran berat 635 kg, tinggi 1,5 meter, dan panjang 2,4 meter. Buaya muara merupakan reptil terbesar di dunia dengan berat rata-rata 500 kg dan panjang hingga 5 meter. Dan penemuan buaya muara terbesar mencapai berat 1075 kg dan panjang 6,5 meter. Buaya muara lebih panjang dari beruang kutub, namun beruang kutub memiliki postur yang lebih tinggi dan lebih berat sehingga beruang kutub unggul dari segi ukuran. Beruang kutub memiliki otot yang sangat kuat di seluruh tubuhnya, terutama di bagian kaki depan dan rahangnya yang memungkinkan untuk membunuh mangsa besar seperti walrus dan paus beluga, menggali lubang di salju dan es untuk mencari mangsa dan membuat sarang, berenang di air dingin Arktik dengan jarak yang jauh, dan mengangkat atau menyeret benda berat. Buaya juga memiliki kekuatan yang besar di mana dia dapat memutuskan jaring-jaring tali, dapat menggulingkan kapal kecil, dan dapat memangsa kuda dan banteng. Dari segi kekuatan, kedua hewan ini memiliki kekuatan yang sama besarnya, sehingga kita anggap draw dari segi kekuatan. Beruang kutub memiliki kulit tebal, bulu dan lapisan lemak yang tinggi hingga 4,5 inci, memiliki lapisan lemak yang tebal dan sistem insulasi yang baik untuk menjaganya tetap hangat di lingkungannya yang dingin, dan dapat menggunakan lemaknya sebagai cadangan energi yang menyebabkan dia menjadi predator darat terbesar. Buaya dapat menahan serangan gigitan dan serangan lainnya dari buaya lain, memiliki armor osteoderm yang dapat menahan berbagai jenis serangan, bahkan peluru berkaliber kecil. Selain itu, buaya juga memiliki resiliensi tinggi di mana dia dapat bertahan hidup dengan kehilangan kaki, ekor, maupun bagian rahangnya. Beruang memiliki ketahanan tubuh yang begitu kuat, namun armor osteoderm buaya lebih efektif dalam menangkal serangan beruang sehingga buaya menang dari segi durabilitas. Bagi predator darat terbesar, beruang kutub termasuk predator yang cepat dengan kecepatan berlari 40 km per jam. Beruang kutub juga mampu berenang dengan kecepatan 9 km per jam. Buaya bukan termasuk hewan yang cepat. Buaya tak memiliki kemampuan berlari yang cepat, kemungkinan kecepatan berlari di daratan sekitar 16 km per jam. Namun, buaya memiliki kemampuan berenang yang cepat, dia dapat melaju dengan kecepatan 29 km per jam. Buaya juga memiliki kelincahan yang cukup baik, berkat struktur lateral yang membuat buaya mampu berbelok cepat di air. Beruang unggul dari segi kecepatan berlari, sedangkan buaya unggul dari segi kecepatan berenang, sehingga kita anggap draw dari segi kecepatan. Beruang kutub menunjukkan kemampuan berburu yang kompleks, menggunakan strategi seperti menguntit mangsanya, berkamuflase dengan salju, dan bahkan berenang di bawah air untuk menangkap walrus atau anjing laut. Mereka dapat mengingat lokasi sarang mereka, lokasi sumber makanan, dan mengingat lokasi lubang pernapasan anjing laut. Mereka juga makhluk sosial dan mampu berkomunikasi dengan vokalisasi dan bahasa tubuh. Sebagai reptil, buaya bukan merupakan makhluk yang cerdas, namun buaya muara termasuk buaya yang paling pintar jika dibanding dengan aligator dan spesies buaya lainnya berdasarkan komparasi rasio tubuh. Buaya dapat memahami cara berkamuflase dengan kayu atau tanaman air, dan dapat menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Karena mamalia memiliki kecerdasan yang lebih cerdas dari reptil, maka beruang kutub unggul dari segi kecepatan. Jika dibandingkan beruang lainnya, beruang kutub memiliki stamina lebih rendah. Beruang kutub cepat overheat dikarenakan sistem insulasinya yang lebih baik dan memiliki lemak yang tebal membuat dia lebih lemah pada pertarungan yang cukup lama. Di dalam air, layaknya mamalia pada umumnya, beruang juga membutuhkan bernafas di udara sehingga bertarung di air merupakan kelemahannya.
Buaya sebagai hewan berdarah dingin memerlukan sinar matahari untuk meningkatkan suhu tubuhnya, dan ketika terlalu meningkat, dia bisa masuk ke air sehingga suhu tubuhnya turun. Meski buaya memiliki ledakan energi yang besar, buaya memiliki regulasi energi yang sangat lambat sehingga dia tak akan mampu beraktivitas dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, sebagai reptil, ketika berada di dalam air, buaya memerlukan waktu untuk bernafas ke permukaan air. Namun buaya mampu menahan nafas di dalam air dalam waktu yang lama, antara 1-8 jam. Walaupun perang kutub memiliki energi yang lebih rendah, namun tetap saja lebih efisien jika dibandingkan dengan buaya. Namun ketika di dalam air, buaya sebagai reptil dapat menahan nafas lebih lama dibanding mamalia, sehingga dianggap draw dari segi stamina. Tidak hanya mengandalkan indera penglihatan saja, beruang kutub memiliki kemampuan pengindera yang begitu baik, terutama pada penciumannya. Mereka dapat mendeteksi bau yang sangat sama dari jarak yang jauh dan dapat mencium mangsanya yang bersembunyi di tumpukan salju. Sama halnya dengan beruang, buaya memiliki indera yang begitu kuat, terutama pada indera perabanya. Pada lapisan pigmen kulitnya, terutama pada bagian moncongnya, terdapat syaraf indera peraba yang begitu banyak, yang sangat sensitif terhadap tekanan dan getaran di sekitarnya. Memiliki penglihatan walaupun tak sekuat penglihatan manusia. Buaya memiliki penglihatan malam serta dilindungi oleh membran yang membuat buaya bisa melihat di dalam air. Kedua belah pihak sama-sama memiliki kemampuan pengindera spesial masing-masing, sehingga kita anggap draw dari segi pengindera. Layaknya beruang lainnya, beruang kutub memiliki kemampuan bertarung ala wrestler. Beruang kutub memiliki pengalaman berburu anjing laut dan walrus. Mereka juga berburu spesies paus seperti beluga dan narwhal, juga berburu hewan lain seperti rusa dan burung. Beruang kutub juga bertarung dengan sesama beruang kutub untuk mendominasi mangsa atau pasangan. Buaya memiliki teknik berburu dengan cara mengendap dan menyerang targetnya dengan cepat. Selain itu, buaya memiliki teknik khusus untuk mengoyak mangsanya, yaitu death roll. Buaya menggigit targetnya, lalu memutar tubuhnya sehingga dia bisa mengoyak tubuh targetnya. Buaya muara di Australia mampu berburu 1000 kg kerbau dan bahkan sering ditemukan memangsa hiu banteng dan hiu macan. Sedangkan buaya muara di Asia mampu berkompetisi melawan harimau dan macan tutul. Buaya juga sering bertarung dengan sesama buaya untuk teritorial mereka. Kedua predator ini belum pernah memiliki pengalaman bertarung satu sama lain. Namun skill bertarung ala wrestler yang dimiliki beruang kutub lebih mumpuni daripada kemampuan bertarung buaya, sehingga beruang unggul dari segi skill bertarung. Kekuatan dan massa otot yang besar pada kaki depan dengan 12 inci telapak tangan yang dilengkapi dengan cakar 2 inci. Cakar ini lebih pendek daripada cakar beruang lainnya, namun juga lebih tajam karena selain digunakan untuk berburu, juga untuk bergerak di area es dan salju. Beruang kutub memiliki gigi taring sepanjang 4 inci dan memiliki kekuatan gigitan 1200 psi. Buaya muara merupakan makhluk dengan kekuatan gigitan terkuat di dunia dengan kekuatan mencapai 3700 psi yang mampu meremukkan tulang. Gigi lonjong dan tajam sangat sempurna untuk mencengkram targetnya sehingga target yang digigitnya tak akan bisa lepas. Beruang kutub unggul dari segi kuantitas di mana dia memiliki gigi dan cakar sebagai senjatanya. Sedangkan buaya memiliki kualitas senjata di mana gigitannya sangat kuat sehingga kita anggap draw dari segi senjata. Sekarang kita sudah siap untuk menentukan siapa pemenangnya. Kini kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing petarung. Beruang kutub unggul dari segi ukuran, skill bertarung, dan kecerdasan. Sedangkan buaya muara unggul dari segi durabilitas. Mereka sama-sama kuat dari segi kekuatan, kecepatan, stamina, pengindera, dan senjata. Dari data analisa yang telah kita kumpulkan, maka dapat kita tentukan pemenangnya adalah beruang kutub ketika bertarung di daratan dengan kemenangan 75%. Namun buaya muara akan menjadi pemenangnya jika bertarung di area air dengan kemenangan 90%. Pada skenario di mana pertarungan dilakukan di darat, kedua hewan sama-sama memiliki indera yang kuat sehingga kita abaikan serangan mengendap-endap. Kemampuan beruang kutub di darat memiliki keunggulan pada skill bertarung dan kecepatan yang membuat dia mampu menangkal setiap serangan buaya. Ukuran beruang kutub juga membuat serangan buaya di darat kurang efektif karena beruang kutub terlalu besar dan berat, sehingga serangan death roll buaya tak bisa dilakukan apalagi di darat. Keunggulan beruang kutub pada kecerdasan membuat beruang kutub mampu mengeksploitasi kelemahan buaya karena serangan pada armor menjadi kurang efektif
maka beruang kutub akan membalikkan dan menyerang bagian buaya yang tak memiliki armor. Ditambah lagi dengan stamina buaya yang terkuras drastis, menyebabkan buaya akan lebih kesulitan dalam bertarung dan akan terbunuh. Ada skenario kedua, di mana pertarungan terjadi di perairan. Buaya memiliki keunggulan pada kecepatan dan kelincahan berenang, serta serangan dan skill bertarungnya akan menjadi lebih efektif. Dalam air, kemampuan wrestler beruang tak bisa dilakukan dengan efektif, sedangkan buaya akan menyerangnya dan menenggelamkannya, yang mana mamalia membutuhkan bernafas di udara dan tak mampu menahan nafas di dalam air terlalu lama. Serangan death roll buaya menjadi efektif di dalam air dan tentunya akan membunuh beruang kutub secara instan. Terima kasih sudah menonton. Untuk lebih banyak pertarungan para predator, pastikan kalian pencet tombol subscribe and see you in next video.